Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini kita masih mau jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah, Bobers, tepatnya ke daerah Magelang karena di sana ada satu penginapan yang kece banget. Ini nama tempatnya adalah Cubu Glamping. Lokasinya ini ada di Silancur Highland. Dia ada di daerah Kali Angkrik, Magelang, dan di belakang sana kelihatan begagah banget pemandangan Gunung Sumbing. Wah gila, ini viewnya juara banget. Bobors harus kapan-kapan cobain karena kita juga bakal review ya. Gak cuma pemandangannya tapi juga servisnya, kenyamanan kamarnya. Bobors harus nonton videonya sampai habis karena selain kita bahas detailnya, Bobors akan lihat pemandangan di daerah Magelang ini secantik apa. Tapi kita lanjut perjalanannya dulu, Bobors. Ini Bocan bukan cuma mau nge-review penginapan, tapi juga mau nge-review mobil dong. Kita mau menguji kekuatan Chery Tiggo 8 Pro. Kita bakalan ngajak mobilnya nih nanjak-nanjak karena trek menuju tempat tadi tuh lumayan menantang, Bobors. Dan ini baru pertama kalinya Bocan mau ngajak Chery Tiggo 8 Pro ini melalui jalan-jalan yang cukup menantang. Kita mau tes nanti performanya gimana. Kata suami sih ya, kalau dulu tuh pede aja kalau kita lewatin jalan-jalan yang nanjak karena mobil lama Bocan itu kan pakai penggerak belakang. Nah, cuma kelemahannya itu katanya suka ngos-ngosan pas nanjak. Terus mesinnya kayak kedengeran meraung-raung gitu, Bobors. Dan kita bakalan cobain Chery Tiggo 8 Pro ini seperti apa. Awalnya sih katanya suami khawatir karena takut bannya slip, Bobors, kalau nanjak. Karena ini sistem penggeraknya kan dia pakai penggerak depan tuh. Tapi kemarin setelah kita jajal, ternyata bannya aman-aman aja dan malah mesinnya itu tidak meraung-raung, Bobors. Beda banget sama mobil Bocan yang sebelumnya. Jadi tenaga 250 HP torsi 390 Nm di Chery Tiggo 8 Pro ini nggak bohong karena sudah terbukti dan Pak Su katanya semakin semangat kalau diajak pergi ngonten, Bobors. Karena walaupun mobil Chery Tiggo 8 Pro ini penggerak depan tapi masih aman kalau diajak ke jalan-jalan yang menantang. Jadi ya udah aman-aman aja. Dan untuk perjalanannya sendiri tadi kita udah keluar tol, Bobors. Terus ini lokasinya tuh udah ada di peta digital. Terus Bocan juga udah double check kalau misalnya akses jalan ke Silancur Glamping ini bisa dilalui mobil. Maksudnya mobil juga katanya bisa sampai parkiran. Udah double check sama si staffnya. Terus juga udah cek petanya, ternyata ya emang bisa, Bobors. Dan ini kita udah keluar tol. Kemarin tuh Bocan dari Cirebon. Jadi dari Cirebon itu sempat mampir ke Magelang baru lanjut ke Jogja. Tapi ini videonya agak ke skip, jadi yang Jogja duluan yang tayang. Nah dari Cirebon itu biasa ya jam 12 dan kita udah nyampe daerah, udah sampai sekitaran Magelang nih, udah jam 4 sore menuju. Iya, ini jam 4 sore cuma karena mendung jadi kelihatannya gelap banget, Bobors. Dan dari tadi Bobors lihat ya, jalannya masih aman lah, walaupun tadi ada jalan yang kecil tapi kadang masih bisa dilalui 2 mobil. Terus juga jalannya udah mulai nanjak-nanjak dan ini kayaknya kita diarahin lewat shortcut sih, Bobors. Tuh pemandangannya syahdu banget, kabutnya kelihatan misterius gimana gitu kan. Dan ini hawanya basah, berasa kayak di film Twilight. Mirip-mirip lah ya. Nah ini mulai curam-curam nih, Bobors, tanjakannya. Kita mulai nanjak-nanjak. Tuh, ini padahal tuh masih jam 4-an lah ya, masih belum sampai jam 5 gitu, tapi hawanya udah kayak yang mau maghrib. Jadi kita buktikan juga, Bobors, seberapa tangguh Tiggo 8 Pro di tanjakan. Tuh udah mulai berlika-liku naik-naik ke atas gunung. Ini tetap lancar, ban gak selip dan mesinnya juga tidak meraung-raung nih, Bobors bisa dengerin. Tuh masih kuat dia nanjak-nanjak, Bobors. Nah ini kita lewatin turunan lumayan curam terus juga nikung banget, Bobors. Tuh
Dan Pak Su nih sempat khawatir kalau lewatin turunan panjang, takut remnya tuh panas. Setelah baca buku panduan, ternyata tuh katanya ada fitur yang namanya Hill Descent Control, descent atau descent. Jadi tanpa injek rem, mobilnya tuh otomatis ngebantuin ngerem gitu Bobors. Nah buat aktifinnya ini tinggal pencet tombol di sisi driver. Setelah aktif, nanti pas turunan mobilnya tuh gak bakal jalan lebih dari 20 km per jam. Ini cukup membantu banget buat Pak Su katanya. Tuh, ini Bocan padahal dibantuin script karena kalau nggak ngerti ya. Kita udah sekitar 15 menit lagi nih nyampe. Jalanannya ya masih mulus tuh Bobors, nggak ada yang nggak ada yang rusak-rusak. Ini keren sih. Ini nggak tahu Pemdanya atau nggak tahu namanya dari swasembada warga sekitarnya, tapi ini jalanannya nggak ada yang rusak. Sampai ke atas tempat wisatanya jalanannya tuh mulus semua. Ini kita lewatin jembatan kecil dan udah mau sampai. Tuh kabutnya makin tebel. Ingat waktu ke Bromo Bobors, kabutnya setebel ini tuh. Syahdu banget suasananya. Ini tempatnya cocok buat honeymoon sih. Bocan tuh bawa bayi agak khawatir gitu kan, tapi yang penting bawa jaket, bawa selimut buat si baby, bawa baby sleep sack gitu, jadi biar dia anget karena ini kelihatan cuacanya basah banget kan. Nah ini kita nanjak lagi tuh, jalanannya nikung tapi sambil nanjak. Terus juga ini kayaknya masih muat sih ya dilaluin 2 mobil walaupun harus mepet-mepet. Nah itu udah kelihatan. Ini titik di mapnya masih agak jauh dikit, tapi udah kelihatan tadi tuh Bobors. Dan Bocan udah nggak sabar buat sampai karena khawatir hujan deras di jalan. Terus jalanan naik gunung gini kan kayak agak ngeri licin atau ngeri apa gitu. Nama ibu-ibu pasti lebih khawatir, lebih pengen cepet sampai biar cepet nyaman di kamar kan. Nah ini kita nanjak lagi tuh, kabutnya tebel banget di mana-mana. Ini Bocan berdoa ya semoga besok cuacanya cerah karena kalau sunrise itu view-nya bagus banget Bobors. Nah ini kita udah sampai nih. Kalau poin di mapnya tuh di sini Bobors. Cuma Bocan masih bingung kan, masa itu jalannya kecil banget gitu, masa iya di situ, nggak berani ambil resiko buat turun, tahu-tahu salah gitu kan. Akhirnya kita jalan lagi, terus di sini ada tulisan si lancur juga. Jadi Bocan mikirnya apa di sini gitu kan yang bener. Dan pas banget posisi sampai parkiran ini tuh gak lama hujan deras. Terus akhirnya kita nanya sama si emasnya, dikasih tahu kalau si lancur glamping itu cubunya ada di bawah tadi katanya. Terus si masnya itu juga udah menawarkan diri untuk nganter. Nah kita disuruh turun ke sana tuh Bobors. Cuma kan khawatir ya. Akhirnya lebih milih ke kanan karena di kanan ada parkiran gitu kan. Bocan mikir apa parkirnya tuh di sini, jalan ke sana gitu, mikir kayak belum pasti gitu kan. Nah terus akhirnya nanya sama si bapak yang berdiri tadi, katanya bener kesana dan si bapaknya tuh mau nganterin sampai bawah. Si bapaknya ini Bocan tanya kan apa bapaknya staffnya gitu kan. Kalau bukan staffnya kita nggak enak ya minta tolong sama warga. Terus katanya iya saya bagian dari staff si lancur glampingnya, jadi nggak apa-apa dianterin. Ya udah, jadi kita bisa dianterin dengan yakin gitu. Nah ini kelihatannya kan jalanannya agak rusak. Nah di sini doang nih yang rusak. Kalau yang tadi kan sepanjang sana tuh mulus semua. Nah ini agak rusak di sini doang. Dan kita turun ke bawah sini, akhirnya sampai. Tuh Bobors bisa lihat ada tulisannya si lancur dan ini area parkirnya. Area parkirnya cukup luas ya Bobors. Ada bisa ya 10 mobil lebih kayaknya lah ya. Cukup luas area parkirnya. Terus dan ini posisinya lagi hujan, jadi agak PR buat mindahin barang, sedangkan itu bawa bayi juga. Tapi staffnya tuh gercep dan sangat helpful Bobors, jadi dibantuin semua. Dan kita check in dulu nih, biar aman dulu gitu. Udah selesai check in, nanti staffnya akan bantuin sambil bawa payung. Nah ini udah dapat kunci, udah lunas. Harganya tadi Bobors lihat itu kalau nggak salah harganya 1.300.000. Harganya tuh 1.250.000-an Bobors. Nah terus kemarin tuh Bocan sempet mau beli barbecue, jadi nambah 300.000. Nah ini si baby digendong sama papahnya karena Bocan kalau Bocan yang gendong agak khawatir
kepleset nanti nggak bisa nahan gitu. Jadi lebih aman kayaknya si baby sama bapaknya. Jadi ini bapaknya gendong bayi sambil megang handphone ya. Oh iya betul, Bocan cuma megang payung. Ini bapaknya bener-bener multitasking, megang payung, megang handphone, sama megang bayi. Bocan cuma megangin si Mas Ray doang. Nah ini aksesnya Bobor sudah pasti, kalau untuk orang tua yang masih bisa jalan dikit-dikit masih oke lah, karena nggak terlalu jauh sih Bobors dari parkirannya. Terus juga nggak yang banyak naik-naik tangga, emang agak sedikit curam tapi nggak yang tinggi banget gitu. Tapi kalau untuk yang kursi roda ini aksesnya tidak ramah difabel karena tadi jalanannya agak rusak. Terus kita udah sampai deh. Kabutnya tebel banget. Nah ini Cubu Glamping. Ini Bocan di nomor 3 nih kayaknya nih. Tuh pintunya kaca, mengingatkan dengan glamping yang di Kintamani ya Bobors. Nah ini kamarnya. Tuh kamarnya segini aja, tapi menurut Bocan cukup nyaman sih ya. Tuh dia melingkar gitu. Cuma ini karena dia pintunya kaca nih Bobors, jadi air hujan tuh masuk nih ke dalam. Terus dia nggak punya keset yang lap, bener-bener lap gitu. Dia kesetnya cuma yang anti slip kayak gini, dan itu lantainya basah kan, jadi agak susah ngelapinnya. Paling lapnya pakai tisu gitu. Nah kamarnya segini aja, nggak ada televisi, ada wifi tapi wifi-nya standar ya. Terus ini ada fasilitas kipas angin, nggak ada AC karena udah dingin nih Bobors, jadi nggak perlu AC. Terus ini disediain air mineral, teko listrik. Terus ini ada restorannya, ada kafenya, kita bisa pesen makanan di sini. Dan Bocan ini kan nyampe jam 5 ya, terus pesen makan tuh jam 6 sore, dianternya setengah 8. Kita tuh udah lapar banget sebenarnya Bobors. Kayaknya makan siangnya tuh cuma ngemil di mobil tuh, nggak makan siang. Jadi bener-bener belum makan siang biar ngejar waktu, nggak kesorean gitu. Sampai sini pesen makan, ternyata nyampenya lama. Dan sambil cerita kita room tour lagi. Ini area kamar mandinya, ada water heater. Bobors nggak perlu khawatir karena nggak mungkin mandi di sini, airnya dingin banget. Kalau misalnya tanpa water heater menggigil kayaknya. Terus ini ada sabun, shampoo ya. Kamar mandinya overall cukup bersih lah ya. Tuh ini sabun, shampoo. Terus tadi ada gantungan anduk, cuma anduknya itu dibikin angsa, jadi nggak ada di kamar mandi. Nah ini suasana sore harinya. Tuh pemandangannya syahdu banget. Aduh kebayang gak sih kalau ini tuh perginya sama suami berdua doang gitu ya, honeymoon. Pasti rasanya romantis gitu. Cuma ini karena sama si bayi ya, sama si anak-anak, jadi ya rasanya gitu aja sih, lebih ke mong-mong bocah. Nah kan ini ranjangnya cuma ukuran queen size ya Bobors. Jadi Bocan tuh nambah 2 extra bed, dan 1 extra bednya itu harganya sekitar 150 ya. Pokoknya nambah 2 extra bed 150 atau Bocan lupa deh Bobors. Ya pokoknya sekitar 100-an deh. Nah ini pesen makan dari maghrib jam 7:30 baru datang makanannya. Kita udah lapar banget. Tadi tuh akhirnya kita makan rocket chicken. Jadi rocket chicken bekal dari jalan gitu buat ganjil perut. Kita makan rocket chicken, untungnya ada bekal karena kalau nungguin ini lama banget. Jadi udahlah kita anggap ini sebagai dinner aja. Nah ini Bocan pesen tempe mendoan, ada kentang goreng, terus ini ayam kremes, ayam bakar, sama tahu cabai garam. Tuh ini makan malamnya. Rasa makanannya enak kok Bobors. Terus ini pesen mie. Pesen mie tuh sebenarnya tadi buat ganjel juga gitu kan, tapi mie-nya lama, nasinya lama, ya udah brek semua pas malam makan banyak banget. Nah kita lihat internetnya sekarang, karena ini di atas gunung, jangan ngarep yang kenceng-kenceng ya. Ngenes cuma 1 Mbps Bobors. Tapi pernah loh di Taman Safari di tengah hutan gitu, internetnya kenceng. Ini kayaknya bukan salah providernya atau nggak ngerti deh, pokoknya internetnya kurang kenceng. Nah ini suasana malam harinya. Tuh Sumbing 3 km. Sumbingnya tuh pas banget di belakang Di belakang glampingnya. Tuh suasana malam harinya. Syahdu gelap. Di sana kita bisa lihat city light. Ini udah nggak kelihatan kabutnya, tapi gemericik hujannya nggak berhenti. Dan pagi harinya, Masya Allah, ini Bocan belain jauh-jauh kemari demi lihat sunrise-nya Bobors. Dan bodohnya Bocan kan malam ngecek tuh ya, sunrise-nya itu jam berapa. Terus sunrise-nya itu jam 5-an gitu, dan
mikir mau bikin time lapse, ya udah bangunnya sunrise kurang 10 menit. Padahal kalau mau bikin sunrise itu harusnya dari yang masih gelap, pas mau bikin time lapse itu harusnya dari yang masih gelap gitu kan. Harusnya bangunnya dari jam 4. Ini time lapse kesiangan Bobers, tapi ya alhamdulillah dapat juga. Dan ini Masya Allah view-nya juara banget tuh. Walaupun semalaman hujan, harus mendung-mendungan terus dari sore, tapi alhamdulillah pas pagi ini gunungnya kelihatan. Walaupun nggak yang 100% terang, tapi ini tetap salah satu sunrise terindah yang pernah Bocan lihat deh Bobers. Nah di bawah tuh ada tempat camping juga, jadi kalau Bobers yang mau lebih hemat bisa pilih tenda. Cuma kan Bocan bawa bayi ya, pasti pengennya yang nyaman-nyaman. Kalau enggak, bukan bayinya doang yang tantrum, nanti Bocannya juga tantrum. Sambil ngurus anak di tenda sempit, wah termaknya yang tantrum. Nah ini makin pagi, ini jam 6, udah mulai makin cerah dan Gunung Sumbingnya kelihatan jelas banget. Golden sunrise-nya cakep banget Bobers. Aduh Masya Allah, ini Bocan ngerasa beruntung sekali ya, karena kata si masnya itu berapa hari ke belakang hujan terus, kabut semua, gak kelihatan apa-apa. Nah ini pas Bocan nginep, alhamdulillah mataharinya masih nongol dikit-dikit. Dan ini jam 7, bukannya makin terang, makin gelap karena mendung lagi. Dan ini sarapannya, jadi kita dapat sarapan 4 packs. Terus ini dapat 4 nasi goreng, ada buah-buahan, ada jus, sama ada teh sama roti. Sarapannya sih menurut Bocan enak ya, cuma akan lebih proper kalau itu tuh dibungkus Bobers. Maksudnya dikasih plastik gitu kan ya, karena dari resto menuju ke kamar tamu itu kan terbuka semua nih Bobers, bisa lihat tuh, nggak ada atap-atapnya gitu. Bisa aja di kena air hujan pas hujan atau gimana. Bahkan pas semalam tuh makanan nyampe itu Bocan agak ini dia menggotong hujan-hujan makanan dari resto yang jauh tapi nggak diplastikin, ini kena air hujan kayak sempet mikir gitu. Tapi ya udahlah, makan aja nggak ada masalah. Cuma masukan Bocan itu aja, kayaknya kalau untuk makanan harus di wrap lagi biar karena kadang tamu juga nggak langsung makan gitu kan, jadi biar lebih aman makannya nggak kena lalat, harus di wrap aja kebersihannya. Overall menurut Bocan untuk harga sejuta sekian ini masih oke lah, harganya nggak terlalu mahal. Terus aksesnya juga nggak yang menantang maut seperti Gantole kemarin, ini aksesnya masih oke. Terus pemandangannya emang cakep banget Bobers, jadi Bobers boleh kapan-kapan cobain nginep di sini. Terima kasih udah nonton Bobers, semoga videonya bisa menghibur Bobers buat Bobers yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan. Dadah.